Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai Anda dimanapun Anda berada. Hari ini kita mengikuti kegiatan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah kemampuanku terbatas. Bapak ulangi lagi. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah kemampuanku terbatas. Ini materi keempat, kelas 7, semester ganjil. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran agama ini adalah melalui pembelajaran daring, Anda diharapkan mampu menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan sikap yang sering muncul pada saat seseorang mengalami keterbatasan. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan pesan kitab suci, yaitu Injil Markus, Pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan. Materi atau bahan kajian yang kita akan bahas perlahan-lahan. Yang pertama, berbagai keterbatasan manusia. Yang kedua, sikap dalam menghadapi keterbatasan. Dan yang ketiga, pesan kitab suci dalam menghadapi keterbatasan. Bahan kajian ini memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bapak ulangi lagi, kembali ke tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah Anda diharapkan mampu menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, menjelaskan sikap yang sering muncul pada saat seseorang mengalami keterbatasan. Yang ketiga, menjelaskan pesan kitab suci, yaitu Injil Markus, pasal 4 ayat 35 sampai 41, berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan. Nah, ini bahan kajian berdasarkan tujuan. Maka bahan kajian ada 3. Yang pertama, berbagai keterbatasan manusia. Yang kedua, sikap dalam menghadapi keterbatasan. Dan yang keempat, pesan kitab suci dalam menghadapi keterbatasan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita buka pelajaran kita ini dengan doa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengucapkan syukur karena Engkau telah menganugerahkan kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah kami agar setia mengembangkannya, dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami, demi pelayanan kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendalami bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan. Ini tema yang kita akan bahas yang pertama, yaitu setiap manusia mempunyai keterbatasan. Perhatikan contoh kasus berikut. Contoh kasus berikut dapat menjadi awal perenungan Anda untuk memahami keterbatasan yang Anda miliki. Jadi ini contoh kasus. Bapak memberikan beberapa contoh kasus ya, untuk Anda memahami keterbatasan yang Anda miliki. Contoh kasus yang pertama,
Yohanes adalah anak yang cerdas sewaktu SD, tetapi sekarang hanya menjadi pengamen jalanan karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan dia. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, Santi, seorang gadis cantik dari keluarga kaya dan serba berkecukupan, tetapi sekarang hanya menjadi pedagang asongan karena malas sekolah dan sering tidak naik kelas. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, Lukas adalah anak yang pandai dalam pelajaran, tetapi di sekolah tidak mempunyai teman karena ia memiliki sifat pemalu dan kurang bergaul. Jadi ini 3 kasus, kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan kasus yang ketiga. Oke, Bapak lanjut. Nah, untuk pendalami dari kasus yang Bapak tampilkan tadi, Bapak mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan contoh kasus dari 3 kasus tersebut, tulislah dan uraikan keterbatasanmu dalam tabel berikut ini. Bapak ulangi lagi. Berdasarkan contoh dari 3 kasus tersebut, tuliskan dan uraikan keterbatasanmu atau keterbatasan Anda dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya. Kolom pertama itu nomor, kolom yang kedua adalah keterbatasan diriku, kolom yang ketiga adalah deskripsi, maksudnya Anda menguraikan, ya. Anda yang nomor 1, Anda menyebutkan keterbatasan, lalu Anda menguraikan di sini. Ya, ini Bapak beri kolom, Bapak buat itu hanya 1, 2, 3, 4. Anda buat lagi sebanyak-banyaknya sesuai dengan keterbatasan yang Anda miliki. Jadi sudah paham? Ini kolom pertama nomor, kolom yang kedua keterbatasan diriku, kolom ketiga deskripsi atau uraian. Oke, kita lanjut. Dari daftar keterbatasan dirimu, keterbatasan mana yang dianggap sangat mengganggu dirimu untuk menjadi pribadi yang sukses? Ya, sudah Anda menunjukkan keterbatasan mana, lalu Anda memberikan alasan mengapa. Jadi Anda sudah menyebutkan keterbatasan-keterbatasan yang Anda miliki, lalu Anda menunjukkan keterbatasan mana yang dianggap sangat mengganggu dirimu untuk menjadi pribadi yang sukses. Lalu jawaban berikutnya, mengapa Anda memilih keterbatasan itu? Nah, ini keterbatasan yang Anda sebut semua. Lalu Anda memilih satu menurut Anda yang sangat mengganggu dirimu untuk menjadi pribadi yang sukses. Oke, ini sama saja, nanti tugas ini Anda seperti biasa kirim lewat email atau lewat WA Bapak. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bagaimana jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan dirimu? Nah, ini. Jadi Anda mengatasi bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi keterbatasan diriku atau dirimu. Oke, Anda sudah menjawab daftar keterbatasan, lalu Anda uraikan, terus Anda memilih mana yang sangat mengganggu dirimu untuk menjadi pribadi yang sukses, lalu Anda beri alasan, dan yang ketiga Anda memberikan jalan keluar mengatasi keterbatasan diriku. Oke, kita lanjut. Sikap dalam menghadapi keterbatasan diri. Nah, ini sikap dalam menghadapi keterbatasan diri. Anda lihat ini, Bapak tampil gambar, ini seorang pria mempunyai keterbatasan, tidak ada tangan dua-duanya, tidak ada kaki dua-duanya, ini ada keterbatasan. Anda perhatikan baik-baik. Nah, ini. Yang pertama, Anda amati gambar di bawah ini Anda amati. Yang kedua, pesan apa yang dapat Anda petik dari gambar tersebut, maksudnya gambar ini. Yang ketiga, apakah Anda pernah melihat orang dengan keterbatasan dalam masyarakat ini? Yang ketiga, bagaimana sikap Anda terhadap mereka yang mempunyai keterbatasan?
Ini Anda menjawab, lalu Anda sama juga kirim lewat email atau lewat WA Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari pertanyaan tadi Anda bisa isi sikapmu terhadap keterbatasan dirimu dalam kolom di bawah ini ya. Ini yang pertama, sikap positif ya. Ini untuk diri sendiri. Sikap positif terhadap keterbatasanku, lalu apa dampaknya dalam hidupku. Lalu yang kedua, sikap negatif terhadap keterbatasanku, lalu apa dampak dalam hidupku. Jadi ada dua sikap ya terhadap keterbatasan diri itu, ada dua sikap. Yang pertama yang positif, apa dampaknya? Ini Anda tuliskan di sini ya, sikap yang positif apa terhadap keterbatasan Anda itu apa? Ini Anda tulis. Ini Bapak siapkan hanya 2 kolom ya, tapi Anda bisa menambah kolom sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sikap negatif, sama juga apa dampaknya dalam hidupku. Jadi ini Anda mengisi di sini supaya mengetahui tentang keterbatasan dirimu. Kita lanjut. Sekarang kita mendalami pesan kitab suci tentang keterbatasan diri. Injil yang kita dalam adalah Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Kita sama-sama membaca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita teks ini Anda diminta untuk baca berulang-ulang ya. Ini Yesus meredakan ombak dan angin ya. Anda baca berulang-ulang sampai memahami. Bacaan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini Anda baca dan merenungkan apa pesan kitab suci bagi diri Anda berkaitan dengan keterbatasan yang Anda miliki. Oke, kita lanjut. Seperti biasa pendalaman, Bapak akan beri beberapa pertanyaan. Anda menjawab pertanyaan ini, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, keterbatasan apa yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut? Nah, dalam Injil tadi ya, Injil Markus kita baca, keterbatasan apa yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut. Yang kedua, perasaan atau sikap apa yang muncul dalam diri mereka saat menghadapi keterbatasan. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan. Apa reaksi mereka pada saat mengalami keterbatasan itu sendiri? Apa yang mereka lakukan? Yang keempat, apa pesan yang Anda peroleh dari kisah tersebut? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Anda baca kitab suci tadi, Injil Markus baik-baik.
Lalu Anda menjawab 4 pertanyaan ini. Oke, Anda sudah mengerti. Seperti biasa, tugas ini Anda akan kirim lewat email atau lewat WA. Sekarang seperti biasa, pelajaran ini kita tutup dengan refleksi. Mari kita siap baik-baik, kita hening sejenak untuk meresapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Maksudnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak memiliki keterbatasan atau kekurangan. Coba Anda bayangkan, jika semua manusia itu merasa hebat, maka apa yang akan terjadi? Persaingan dan pertengkaran. Sebaliknya, jika semua manusia itu merasa lemah, mungkin mereka hanya akan saling memandang dengan penuh putus asa. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang hebat, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang memiliki kekurangan. Allah menciptakan manusia seperti itu bukan tanpa maksud. Allah sengaja melakukannya agar manusia saling bekerja sama, agar manusia saling memberi dan saling membantu dalam kehidupan. Kepada yang lemah, Allah mengajarkan agar mau berusaha keras dan tak pernah malu untuk meminta bantuan kepada yang kuat. Dan kepada yang kuat, Allah mengajarkan agar ia mau berbagi dan membantu sesamanya yang kurang. Bukankah hal ini sesuatu yang indah dalam hidup kita? Manusia adalah makhluk yang terbatas. Ini kenyataan yang tidak dapat disangkal. Di hadapan Tuhan, manusia tak ada apa-apanya. Maka setiap saat Tuhan pun menanti kedatangan manusia dan selalu siap untuk memberikan pertolongan. Sekarang coba ingat baik-baik. Kita ingat kembali keterbatasan, kemampuan yang kamu miliki. Ingatlah bahwa keterbatasanmu itu bukan penjara yang akan menghambat Anda untuk maju. Bapak ulangi lagi, keterbatasan Anda, keterbatasanmu bukan penjara yang akan menghambatmu untuk maju atau untuk sukses. Bapak kira cukup demikian pelajaran kita hari ini. Ya. Selamat siang, damai sejahtera Tuhan menyertai Anda di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.